Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulullahi ajmain. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Triharba Alchania dengan NIM 2315050013. Nah, di sini kita akan membahas terkait materi yang ke-6, yaitu terkait konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nahl, surah yang ke-16 terdapat dalam Al-Quran pada ayat 125 sampai 128. Nah, sebelum kita menjelaskan secara ringkas terkait apa sih konsep pendidikan yang ada dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 125 sampai 128 ini, alangkah baiknya kita mengetahui kenapa sih ayat ini turun? Ada apa sih ayat ini turun? Dan apa sih asbabun nuzul yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 125 sampai 128 ini? Nah, baik. Menurut sebagian mufassir, ayat ini turun setelah pecahnya perang Uhud. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih melihat banyaknya sahabat yang gugur dan muncul keinginan untuk membalas perlakuan kaum musyrikin. Nah, Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai petunjuk agar dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan kesabaran. Nah, setelah perang Uhud usai, Nabi Muhammad itu cukup sedih dengan kehilangan beberapa sahabat, beberapa orang muslim, dan muncul, namanya juga manusia, muncul keinginan untuk membalaskan dendam sahabat-sahabatnya dan kaum-kaumnya Nabi Muhammad. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk melakukan dakwah secara hikmah, nasihat, dan baik. Nah, apa sih konsep pendidikan yang bisa kita dapati atau kita bisa petik dalam ayat 125 sampai 128 ini? Nah, pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar metodologi pendidikan Islam. Allah memerintahkan agar manusia diajak ke jalannya dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan dialog yang santun. Jadi tidak ada kekerasan dalam pengajaran, dalam mengajar, tidak ada kerja paksa, kerja rodi dalam melaksanakan pendidikan, itu tidak ada. Metode pertama yang dilakukan pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 ini adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Nah, dalam dunia pendidikan itu guru harus memahami karakteristik peserta didik sehingga dapat memilih metode yang sesuai. Tidak mungkin rasanya seorang guru itu menempati pembelajaran anak SMA kepada anak sekolah dasar ataupun taman kekanak-kanakan atau TK. Dan tidak mungkin juga seorang guru menempatkan pelajaran anak-anak sekolah dasar itu kepada mahasiswa S1, itu tidak mungkin. Karena harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Lalu metode kedua adalah Mo'izah hasanah, yaitu pemberian nasihat yang baik dan menyentuh hati. Pendidikan tidak cukup dilakukan melalui perintah dan larangan, tetapi juga melalui pendekatan emosional yang penuh dan kasih sayang. Nah, mungkin itu. Lalu yang ketiga adalah mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdialog dengan cara terbaik. Pendidikan Islam mendorong adanya komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya dengan sopan. Jadi dalam pendidikan terutama dalam Islam itu memerintahkan agar berdialog dua arah agar tidak monoton. Itu yang pasti. Yang pertama, tidak monoton dan kita bisa berpikir secara kritis. Nah, lalu pada ayat 126 sampai 128 mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan pendidikan. Guru tidak boleh mudah marah, putus asa, atau menyerah ketika menghadapi peserta didik yang sulit dibimbing. Nah, dari ini seorang guru
itu harus kuat-kuat hati dan kuat-kuat mental untuk menempah regenerasi mereka. Seandainya guru mudah marah, putus asa, atau menyerah, itu akan mematikan regenerasi selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu konsep pendidikan dalam ayat ini meliputi pendidikan komunikatif atau komunikasi, pendidikan dialogis atau dialog dua arah supaya tidak monoton, dan pendidikan kasih sayang, pendidikan kebijaksanaan, dan pendidikan kesabaran. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dan ringkas dari saya terkait konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.